Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrita Rahayu Utari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, tujuan video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas magang atau PPL saya dengan cara membuat video YouTube yang berdurasi minimal 10 menit dan berjudul Perbedaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Pada bagian konsep modal, cukup berbeda dari akuntansi syariah dengan konvensional, yaitu dalam akuntansi syariah konsep modal pokok dalam Islam adalah berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan pada akuntansi konvensional, konsep modal pokok belum ditentukan, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan nilai harga untuk melindungi modal pokok. Perbedaan yang kedua, pada bagian basis akuntansi. Bisa kita lihat di sini bahwa di dalam basis akuntansi ini, akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional sama-sama menerapkan aktual basis untuk transaksi yang terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Hanya saja di bagian akuntansi syariah, untuk basis bagi hasilnya menggunakan basis kas. Perbedaan yang ketiga, yaitu pada bagian mata uang. Sama-sama kita ketahui bahwa akuntansi syariah dan akuntansi konvensional sama-sama menggunakan mata uang kertas. Tapi di bagian akuntansi syariah lebih banyak digunakan dengan mata uang adalah mata uang emas, perak, dan lain-lain. Bukan tujuan segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk melakukan pengukuran dan penentuan nilai atau harga. Sedangkan pada akuntansi konvensional, mata uangnya itu kertas, digunakan dalam transaksi entitas usaha, yaitu pengukur nilai transaksi. Perbedaan selanjutnya itu pada bagian pendapatan. Dalam akuntansi konvensional, pendapatan utamanya itu berasal dari riba atau bunga. Dan sangat jelas bahwa di akuntansi syariah itu tidak diperbolehkan atau dilarang, karena pendapatan utamanya itu timbul dari prinsip penerapan prinsip jual beli, sewa menyewa, dan prinsip penghasilan usaha. Selanjutnya perbedaannya ada pada laba perusahaan. Dalam akuntansi konvensional, laba dari sumber yang haram dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan karena tercampur dalam satu laporan keuangan, laporan laba rugi. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha dan tidak boleh dicampurkan pada modal pokok. Perbedaan lainnya dilihat dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu paradigma transaksi. Untuk akuntansi syariah itu ada al-fala atau sejahtera, material, dan spiritual. Sedangkan pada akuntansi konvensional itu hanya sejahtera material aja. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Dalam akuntansi syariah, memberikan informasi tentang kinerja posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, keputusan terhadap syariah. Sedangkan akuntansi konvensional memberikan informasi tentang kinerja, posisi keuangan, perubahan posisi keuangan. Selanjutnya, penggunaan informasi. Dalam akuntansi syariah, termasuk pembayaran zakat, infak atau sedekah, wakaf, pemilik dana sirkah temporer. Pada akuntansi konvensional, tidak ada kontributor pembayaran tersebut. Lanjut, yang keempat itu adalah aset transaksi. Pada akuntansi syariah, persaudaraan adil
kemanfaatan, keseimbangan, dan universalisme yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Jadi dia bukan untuk dunia saja, melainkan juga untuk akhirat. Sedangkan akuntansi konvensional tidak secara eksplisit disebutkan dan hanya berdimensi pada duniawi. Perbedaan selanjutnya yaitu transaksi bank. Pada akuntansi syariah sudah jelas halal dan thoyyib, sedangkan pada akuntansi konvensional tidak harus thoyyib dan halal. Selanjutnya pada uang. Akuntansi syariah sebagai alat pembayaran tidak boleh diperdagangkan, tidak ada nilai waktu daripada uang. Sedangkan akuntansi konvensional sebagai alat pembayaran berjaga-jaga spekulasi, ada konsep nilai waktu daripada uang. Selanjutnya ada riba, masir, goror, zolim, dan haram. Pada akuntansi syariah itu sangat-sangat dilarang, namun pada akuntansi konvensional itu tidak dilarang. Selanjutnya ada penghimpunan dana. Dalam akuntansi syariah dengan akad wadiah atau titipan, mudharabah atau pengkongsian usaha. Sedangkan akuntansi konvensional dengan kontrak pinjaman meminjam uang dengan imbalan bunga. Selanjutnya penyaluran dana. Dalam akuntansi syariah menggunakan akad jual beli atau murabahah, salam, istisma, sewa menyewa atau ijarah, dan perkongsian usaha atau mudharabah dan musyarakah. Pada akuntansi konvensional dengan kontrak pinjam meminjam uang dengan imbalan bunga. Selanjutnya standar akuntansi. Pada akuntansi syariah, standar akuntansi nomor 101 tentang laporan keuangan syariah, 102 tentang akuntansi murabahah, 103 tentang akuntansi salam, 104 tentang akuntansi istisna, 105 tentang akuntansi mudharabah, 106 tentang akuntansi musyarakah, 107 tentang akuntansi ijarah, dan PAPSI. Pada akuntansi konvensional, standar akuntansi keuangan nomor 30 tentang akuntansi perbankan dan PAPI. Selanjutnya perbedaan pada laporan keuangan. Pada akuntansi syariah, laporan keuangan komersial yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan fungsi sosial, laporan sumber dan penyaluran zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sedangkan pada akuntansi konvensional, laporan komersialnya sama saja, tetapi tidak ada laporan funasi sosial kecuali pelaporan atas dana CSR. Perbedaan selanjutnya ada pada isi laporan laba rugi. Pada akuntansi syariah, pendapatan utamanya bagi hasil bagi pihak ketiga, pendapatan bagi bank, beban operasi, zakat, pajak, laba setelah pajak. Sedangkan akuntansi konvensional, pendapatan utamanya itu dari bunga atau riba, dan pendapatan berbagi fee, beban operasi, pajak, laba setelah pajak. Selanjutnya, perbedaan dalam penyaluran laba bank. Pada akuntansi syariah, sebagai piutang murabahah, investasi mudharabah, musyarakah, aset ijarah. Pada akuntansi konvensional, sebagai kredit yang disalurkan. Selanjutnya, perbedaan pada laporan posisi keuangan. Pada akuntansi syariah, aset kewajiban dan sirkah temporer ekuitas. Sedangkan pada akuntansi konvensional, aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya perbedaan pada laporan arus kas. Pada akuntansi syariah, aktivitas operasi, investasi, pendanaan sesuai syariah. Sedangkan akuntansi konvensional sama saja sebenarnya, yang membedakan pendanaannya tidak harus sesuai syariah. Selanjutnya, perbedaan dari analisis laporan keuangan.
pada akuntansi syariah, menghilangkan instrumen yang mengandung unsur bunga atau riba. Sedangkan akuntansi konvensional tidak menghilangkan tersebut. Selanjutnya pada basis akuntansi. Pada akuntansi syariah menggunakan basis aktual kecuali untuk bagi hasil menggunakan basis kas. Pada akuntansi konvensional menggunakan basis akrual, tidak ada bagi hasil. Selanjutnya perbedaan pada kinerja bank. Pada akuntansi syariah banyak ditentukan oleh jual beli, bagi hasil dan sewa ijarah. Sedangkan pada akuntansi konvensional banyak ditentukan dari riba atau bunga, kemudian fee based income. Selanjutnya, kepatuhan dalam syariah. Pada akuntansi syariah, patuh karena menggunakan akad-akad yang tidak mengandung unsur riba dan lain-lain. Tetapi pada akuntansi konvensional tidak ada keharusan terhadap kepatuhan syariah. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dapat dirangkum atas perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional ini, yaitu dalam hal landasan epistemologi, ontologi, ontik, jenis laporan keuangannya, isi laporan keuangannya halal atau haram, transaksi perbankannya, akad yang digunakannya, unsur pahala dan dosa, kinerja bank, basis akuntansi, kontribusi terhadap perekonomian, dan kepatuhan terhadap syariah. Di antara dua jenis akuntansi perbankan tersebut adalah sangat-sangat berbeda. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.